Halo teman publikasi, balik lagi bersama kami di podcast episode 2, teman publikasi mengenai F1000 Research. Nah, kemarin kita sudah berbincang ya sama Bu Santi terkait F1000 Research sendiri itu apa, dan sekarang mungkin kita bisa ke next step ya Bu. Boleh. Kita bakal ngejelasin tentang RSF Gateway mungkin ya Bu, karena kan kemarin Ibu memperkenalkan diri bersama dengan para BOD RSF lainnya itu sebagai Gateway Advisor-nya ya, bener. Official Gateway Advisor gitu. Betul. Mungkin sekarang kita bakal ngebahas tentang RSF Gateway ini tuh apa sih Bu sebenarnya di F1000 Research ini? Oke, baik, terima kasih Kania. Halo teman publikasi, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada teman publikasi yang nyampe di sekarang tapi belum lihat yang episode pertama, lihat dulu ya. Boleh nanti dibalik lagi linknya. Oke, sekarang kita akan masuk nih soalnya ke pembahasan kita yang kedua, yaitu berkaitan dengan F1000 Research Synergy Foundation Gateway. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di screen ya, di screen sini ya. Atau nanti bisa juga lihat ada seperti biasa ya, saya minta tim editor untuk menampilkan ya, bahwa di Research Synergy Foundation F1000 Gateway ini, jadi kita mempunyai official gateway di F1000. Jadi linknya itu beda ya. Jadi linknya itu adalah f1000research.com/rsf. Karena kenapa? Di F1000 Research ini tuh sebenarnya kita banyak gateway nih Kania gitu. Nah, salah satunya itu adalah Research Synergy Foundation gitu. Nah, Research Synergy Foundation ini adalah satu-satunya gateway, the only one gateway yang ada atau yang dari ASEAN nih. Nah, organisasinya ya, maksudnya ya. Organisasinya itu adalah yang salah satunya yang satu-satunya yang di ASEAN nih. Jadi kita tuh sama nih, nanti kalau teman-teman buka di f1000research.com/gateways gitu ya, masuk ke bagian gateway collections-nya, nanti teman-teman bisa menemukan gateway-gateway dari organisasi-organisasi yang bereputasi di negara-negara lain. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah sebenarnya sejak tahun 2020 kan ya. Betul, udah lama. Hampir 5 tahun lebih. Benar banget. Dan RSF ini adalah salah satu pioneering atau ibaratnya gateway pertama yang bisa mengakomodasi research paper dari berbagai interest ya. Kalau teman publikasi masih ingat, di episode pertama itu kita bisa di karakteristik yang keempat ya, yang terakhir itu kita bisa mengakomodir berbagai research types ya. Jadi berbagai research type, nah salah satunya itu berbagai field of study. Karena ingat ya, karena ada proses open peer review-nya sebenarnya untuk menjadi salah satu cara untuk kita meyakinkan bahwa kita direview oleh reviewer yang memang satu riset interest sama kita, seperti itu. Nah, di RSF Gateway ini sebenarnya tuh salah satu keuntungannya adalah gini, teman publikasi yang mempunyai penelitian, kan kadang kita punya penelitian tuh pengennya ya, yang namanya author kan boleh dong ya, pengennya banyak gitu ya, dalam arti kata tuh kita pengen terbitnya cepet nih. Satu, terbitnya cepet, terus kemudian kita juga pasti biasanya tuh ngincernya adalah indeksasinya yang Scopus, ya kan ya, udah mah pengen publish cepet gitu ya, terus kemudian juga kita pengen yang indeksasinya Scopus juga gitu. Nah, tapi kita harus tahu sebenarnya kriterianya tuh kayak gimana. Nah, di Research Synergy Foundation Gateway ya, di sini teman-teman kalau mau publish di F1000 Research-nya RSF Gateway itu harus melalui proses pre-publication check nih. Kenapa? Kenapa harus ada pre-publication check nih teman-teman? Karena untuk menjaga kualitas dari artikel yang akan terbit. Karena sebagai policy gitu ya, sebagai yang punya gateway, kita mempunyai policy bahwa artikel yang masuk itu adalah artikel yang eligible. Jadi ketika artikel itu eligible, maka tingkat untuk bisa acceptance, tingkat untuk bisa terpublish, dan yang terakhir, karena kan prosesnya open peer review dulu ya, teman-teman yang masih belum ini open peer review apa ya gitu, ini stepnya bagaimana, lihat di episode 1 ya, yang sebelumnya ya. Lengkap itu semuanya tentang open review, open data yang kayak gitu-gitu. Benar. Nah, jadi teman-teman ini nanti di F1000 Research ini tadi ya, selain prosesnya itu harus mendapatkan, selain masuk ke pre-publication check, nanti dari RSF akan mengeluarkan recommendation letter nih. Jadi seperti tiket ya. Nah, jadi seperti tiket.
Jadi kalau misalnya sudah memenuhi kriteria yang di-set tentunya dan kita sudah align dengan editorial requirement dari F1000 Research, nanti dari RSF akan mengeluarkan invitation letter atau recommendation letter yang di-upload sebagai cover letter. Nah, jadi kalau nggak ada itu kan ya, misalnya kita submit aja ya ke Research Synergy Foundation Gateway gitu, kita submit tapi nggak ada recommendation letter dari RSF, itu maka biasanya editor nanti nanya. Nah, karena mereka nanya nih, ini sudah melalui pre-publication check-nya RSF atau belum? Nah, karena wajib ya teman-teman ya. Jadi teman publikasi dan juga rekan-rekan nih yang lagi melihat atau mendengar itu wajib banget supaya kita bisa menjaga dari sisi kualitas. Nah, selain tadi kita bisa cepat, kenapa kita bisa bilang cepat? Karena tadi ya di episode 1 kita udah kasih tahu publishing modelnya kenapa dia bisa cepat. Proses apa yang dia balik ya. Tapi cepatnya bukan yang cepat. Bukan. Ya. Betul, karena ada cepatnya yang tiba-tiba publish aja ya, enggak ya. Fokus ada gitu. Tahapannya gitu ya. Bener, ada tahapannya dan tahapannya itu clear ya. Jadi dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademik juga ya tentunya ya. Karena kita udah bahas ya kan ya kemarin di ada open data juga ya. Betul. Jadi ibaratnya tuh kita tuh nggak mungkin bisa tanda kutip ya. Pengennya tuh cepat tapi cepat yang ala-ala instan yang banyak banget ditawarkan di saat ini, kayaknya banyak banget ya. Mungkin teman publikasi yang nonton atau denger pernah mendapat tawaran serupa. Tolong berhati-hati ya, karena apa? Setiap academic paper yang akan terbit di international journal seperti itu ataupun ini international publishing platforms itu harus melalui tahap tadi ya teman-teman ya, ada proses mekanisme review, ada proses berkomunikasi dengan editor, korespondensi, itu yang proper. Jadi nggak tiba-tiba submit terus udah gitu nanti pay APC gitu. APC is okay ya, as long as prosesnya proper. Bayar APC-nya terus kemudian terbit gitu ya. Nah, itu yang bahaya dan biasanya itu salah satu ciri-ciri jurnal yang nggak lama tuh akan discontinue. Gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau F1000 kan kita udah bahas ya di episode 1 ya, kenapa dia never discontinue, nggak pernah discontinue ya, karena tadi itu prosesnya open, transparansi, dan dia bisa menjaga dari sisi reputasi dan juga credibility. Nah, di RSF Gateway ini, kenapa sih RSF Gateway ini tuh dia bisa menampung berbagai disiplin ilmu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, saya akan switch screen ya sebentar ya. Nah, nih teman-teman nih. Ini kita bisa lihat ya, ini kan gateway ya, ini gateway yang ada di F1000. Kalau teman-teman masuk tuh pertama pasti masuknya akan ke sini ya. Nah, akan ke sini kan? Nah, akan ke sini, terus kemudian ini kan banyak ya informasinya, terus ini juga clear terkait dengan research areanya yang bisa publish tuh seperti apa, terus nanti ada gateway collections dan RSF ini yang ada di sini. Along with sama organisasi-organisasi lainnya ya di dunia ya, banyak sekali teman-teman bisa lihat. Nah, ini RSF Gateway ada di sini ya. Dan dari list ini tuh yang di ASEAN cuma kita doang ya. Betul banget. Sebanyak itu. Benar. Jadi kita adalah satu-satunya gateway yang official karena kita dipropose-nya tuh dari 2025 ya, lebih tepatnya kita diminta sih oleh Taylor & Francis ya, oleh teman-teman udah tahu ya Taylor & Francis salah satu big publisher in the world. Terkenal banget. Betul, terkenal banget karena mereka percaya akan integriti yang dijaga oleh RSF di semua program kita. Nah, seperti itu. Dan karena membersnya RSF nih ya, nah kalau teman publikasi belum jadi membernya Research Synergy Foundation, boleh juga nih ya, Kania ya join ya di globalresearchecosystem.com. Benar. Nah, karena member kita tuh dari berbagai macam disiplin ilmu nih, teman-teman. Jadi, makanya RSF Gateway ini menjadi pioneering gateway yang bisa mengakomodir dari social science, economic, business, management, terus kemudian engineering, medical science, and etc. nih teman-teman. Karena apa? Karena membernya RSF ini ya tadi, kita dari berbagai disiplin ilmu ya. Ada saat ini tuh lebih dari 45.000 members dari 87 negara nih. Nah, jadi platformnya udah global ya, teman publikasi yang mau join, mau leverage lagi skillnya secara global, networkingnya secara global, yuk gitu ya, kita sama-sama nanti ya.
Nah, di sini ini ada Gateway Advisor-nya ya, ada Bu Yani, ada saya. Nah, ini ada saya. Ada Mbak Ani juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, karena kita sebagai Gateway Advisor kita udah tahu requirement-nya seperti apa. Sehingga kita bisa memberikan advice, kita bisa memberikan saran, dan makanya kenapa ada program apa tuh Mbak Kania? Ada program coaching. Ya, kita punya coaching klinik series F1000. Iya, benar gitu. Karena apa? Kita sebagai Gateway Advisor kita paling tahu nih kriterianya apa gitu kan ya. Nah. Tapi tenang aja kalau misalnya nanti Bapak Ibu yang di coachingnya itu enggak sama Bu Santi langsung, tim kita juga udah expert tentang itu gitu ya. Jadi jangan usah khawatir gitu ya. Benar. Jadi karena di sini Research Synergy Foundation tadi kita selain punya coaching nih, kebayang ya teman publikasi ya. Ketika kita ikut program, apapun programnya gitu ya, misalnya outputnya misalnya untuk publish di jurnal Scopus, let's say seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat outputnya itu tuh sebenarnya masih di dalam satu organisasi yang sama, atau sebenarnya dia mah ke editor-editor lainnya gitu ya. Nah, kalau di teman publikasi ya, di RSF ini kita punya coaching yang memang ya ini outputnya ada di kita gitu. Kebayang ya teman-teman publikasi ya. Jadi ibaratnya tuh dengan menjalani proses, terus kita at the end, terus kita submit ke F1000 research yang RSF Gateway. Nah itu tuh kan udah jelas ya, outputnya udah jelas, prosesnya udah jelas, dan juga ditangani oleh orang yang tepat gitu ya maksudnya ya, seperti itu. Dan saya nyambung ya, kita masih berbicara tentang RSF Gateway. Saat ini tuh kita adalah salah satu gateway yang paling banyak, boleh cek ya nanti di yang tadi bagian collection gateway, yang paling banyak menerbitkan riset artikel. Itu di Research Synergy Foundation tuh. Keren tuh udah. Nah, ini sekarang ini udah nambah lagi nih ya. Bakalan nambah lagi ya. Silakan teman publikasi mau nambah lagi ke sini boleh ya. Sekarang udah berapa nih Mbak Kania nih? 194, udah hampir 200 ya. Nah, benar. Ini udah hampir 200 nih teman-teman yang riset artikelnya udah terbit di Research Synergy Foundation Gateway, yang mana itu open research publishing platform yang sudah terindeks di Scopus Q1 dan juga Q2 gitu. Itu dari sisi RSF Gateway ini baru aja nih ada yang terbit nih ya 5 November kemarin, Oktober dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya gitu. Dan teman-teman yang mau tahu gitu ya terkait dengan F1000 ini simple kok ya, simple gini. Teman-teman kan mungkin sudah familiar ya dengan scopus.com gitu ya, dengan simagogr.com gitu kan. Jadi teman-teman bisa buka aja langsung. Saya nyari nih, iya nggak sih gitu kan ya, mungkin pertanyaannya kosongnya kan ya. Kurang ya. F100 ini ya di diskon. F1000 ya. Nah ini. Ya kelihatan ya teman-teman ya. F1000 Research ya dari UK, memang basisnya di UK karena publishernya Taylor & Francis ya. Nah ini nih. Nah gini. Oke, terus kita Q1. Betul, Q1 ini edge index-nya juga gede banget nih, 0,5 nih. Teman-teman kalau nyari di Scopus untuk cross checking, inget ya teman-teman, Simago ini selalu dia lag behind. Jadi update-nya tuh terlambat gitu. Jadi teman-teman cross check-nya harus ke Scopus ya, scopus.com-nya, bukan ke Simago. Sekali lagi, ceknya di scopus.com, nanti buka Scopus, buka menu yang sources nih teman-teman. Nah, terus nanti kita pilih ISSN. Kita masukin tadi yang udah kita ini, terus keluar ya F1000 Research ya. Nah, ya kan? Oke. Nah, ini nih. F1000 Research publisher-nya adalah Taylor & Francis, dan dia sama kayak episode 1 ya. Kita terindeksnya dari kapan nih Mbak Kania ini? Dari 2000 2012. Dan nggak pernah discontinue ya. Iya benar. Udah lama banget. Udah lama banget nih gitu. Jadi yuk gitu kita bisa sama-sama berkontribusi global, dan visibilitasnya ini bagus banget ya teman publikasi. Kenapa saya bilang bagus? Karena side score-nya tuh tinggi. Side score dan juga di sini ya tadi ya secara quartile-nya ya itu tinggi. Itu berarti visibilitas dia untuk bisa disitasi dan lain sebagainya tuh juga tinggi gitu. Tapi untuk ukuran dari 2012 terus gak ada yang discontinue tuh tandanya udah credibility-nya udah bagus banget ya gue. Bener banget. Karena apa coba makanya ya?
Karena ada 4 iya, yang prinsip kemarin yang nih, wah, ini. open data, Betul. open access, open review, sama Yes. satunya lagi tuh Bisa various research type. various Betul. research type gitu. Jadi karena dengan open data itu jadi bisa lebih apa ya? Pertanggungjawabannya bisa lebih lebih kelihatan gitu karena kan open ya, data-datanya open. Jadi semua bukti-buktinya tuh kalau research ini tuh benar gitu ya. Betul adanya. banget. Betul. Nah, jadi untuk F1000 tuh seperti itu. Jadi ibadah tuh jangan kita wah ini gimana ya gitu ya. Karena dia udah no issue dan nggak pernah discontinue ya teman-teman. Karena tadi ya dengan prinsip open research-nya, maka dia bisa mempertahankan kredibilitas dan juga reputasinya gitu. Jadi ketika kita publish di sini, so it means kan kita juga secara reputasi juga bisa ikut naik ya gitu. Nah ini untuk Research Synergy Foundation Gateway. Nanti teman-teman yang masih mau tahu lagi lebih dalam ini maksudnya gimana ya dan seterusnya, boleh dibaca detailnya ya. Tapi pada dasarnya kita bisa menerima paper-paper dari social science, economic, business, management, humanities, engineering, and medical science. Nanti open peer review-nya tetap di satu research interest ya, dengan mekanisme open research publishing platform yang kita udah jelasin di episode 1 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kelewat mungkin ini yang mana ya gitu. Coba lihat lagi link di episode 1 ya, seperti itu. Jadi kan kita udah ngebahas tentang Scopus sama itunya ya, kayak apa di Skimago dan di Scopusnya udah kelihatan ya kalau misalnya F1000 ini udah sangat kredibel ya. Iya, dan betul. udah Q1 juga kalau misalnya dicek di Skimago. Mungkin kita mau lanjut ke ini Bu? Oh iya, tadi saya mau satu informasi lagi nih teman publikasi yang mau saya share gitu ya terkait dengan Research Synergy Foundation Gateway ini di F1000. Jadi kalau teman-teman nanti buka f1000research.com/rsf ya, nanti teman-teman kan akan masuk ke sini ya tadi ya, ke homepage-nya nih yang ini. Sebentar ya. Nah, yang ini gitu ya, nanti ada keterangannya nih gitu terkait dengan RSF Gateway. Nanti bisa juga searching artikel-artikel yang udah terbit tadi ya, sudah ada 194 nih riset artikel yang udah terbit. Jadi kalau bisa dibilang tuh ini adalah bukti nyata bahwa member-member yang telah mengikuti program-program RSF, baik itu conference ataupun coaching gitu ya, itu mempunyai opportunity yang sama nih buat bisa terbit di Scopus Q1 sama Q2. Karena kan kadang kita berpikir, wah kayaknya kejauhan deh ya. Maksudnya tuh terlalu tinggi gitu ya. Maksudnya Scopus Q1, Q2 terlalu tinggi gitu. Kita main Q3, Q4 juga nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi ternyata itu sudah dibuktikan nih teman publikasi sama member-member kita yang tadi tuh udah ikut coaching, yang udah ikut conference yang dari Research Synergy Foundation. Karena ada enhancement proses di situ di dalam Research Synergy Foundation. Karena Research Synergy Foundation ini sangat care sekali tentang bagaimana kita bisa mengempowers para authors dan supaya kita juga bisa menimbulkan awareness nih Kania. Karena dengan banyaknya sekarang ya, dengan saya yakin teman publikasi mungkin dapat ya gitu ya tawaran-tawaran publikasi sana sini gitu ya. Kita harus benar-benar mencermati sekali gitu ya. Bagaimana publishernya, terus kemudian bagaimana reputasinya, apakah pernah discontinue apa enggak. Dan kalau misalnya ada program-program kayak coaching, sekarang soalnya coaching itu juga menjamur ya teman-teman ya, teman publikasi, maksudnya teman-teman juga itu kayaknya banyak banget ya coaching, terus mungkin apa gitu ya. Teman-teman coba cek deh kredibilitas dari organisasinya. Ya, harus dicek ya. Betul, itu wajib banget dicek di kredibilitas di organisasinya. Iya nggak dia punya bener let's say output yang memang belongs to organisasi itu. Karena biasanya tuh tanda kutip nih teman-teman publikasi itu tuh bisa di subcon loh. Nah, subcon itu apa Ibu? Subcon tuh gini, misalnya ya, saya analogi ke misalnya kayak kita mau bikin baju. Oke, misalnya saya dapat, misalnya saya mau bikin baju katakanlah 100 pieces gitu ya, tapi saya tuh nggak punya mesin produksinya. Tapi saya udah dapet nih marketnya, saya udah mau gitu ya, ibaratnya udah ada yang pesan, tapi saya nggak punya mesinnya, nggak punya pekerjanya. Nah itu saya subkonkan kepada vendor-vendor misalnya yang punya kapasitas di situ. Kebayang nggak, yang punya mesinnya, yang punya pekerjanya, kayak gitu kan. Itu konteks baju ya teman-teman. Jadi subkon tuh kayak kita ngasih ke vendor gitu. Iya betul. Kebayang intinya tuh kita sebagai
perantara. Nah, kalau di Research Synergy Foundation kan kita nggak sebagai perantara, tapi kita adalah part of bagian resmi dari publishing platform ini nih. Publishing platform ini official, that's right. Jadi itu official. Makanya teman-teman kalau ada mungkin program-program coaching, conference, benar-benar harus hati-hati, lihat organisasinya, lihat outputnya apa teman-teman. Jadi kadang kita suka, pokoknya Scopus ikut. Nah itu yang sebenarnya pengen kita juga share ke teman-teman. Scopus it's good, tapi Scopus itu juga kita harus tahu gitu ya. Scopus itu tuh dalam arti kata sebenarnya tuh requirement seperti apa. Nggak ada yang too good to be true ya. Nggak ada yang instan ya Bu ya. Betul banget, nggak ada yang too good to be true kayak kita bikin papernya ya udah gitu ininya gitu kan, terus kita berharap dengan ikutan suatu program tiba-tiba kita bisa langsung terbit Scopus, kan itu nggak make sense juga ya teman-teman ya. Jadi harus ada effort ya Kania ya, seperti itu. Jadi makanya di RSF Gateway ini dia tadi pre-publication check yang ada di kita itu sangat-sangat krusial untuk menentukan apakah eligible atau enggak nih. Karena di sini ada nih, ini udah di state ya. Jadi teman-teman nggak usah ngapalin, terus nggak usah ini juga nanti bisa lihat di f1000research.com/rs atau _RSF gitu ya. Nanti bisa lihat nih kriterianya ada dari 1 sampai 11. Wih, nggak jelas ya? Iya, ini nggak usah kita jelasin satu-satu ya, gitu. Jadi ini ada kriteria dari 1 sampai 11 ya, nih kan. Mungkin bisa dicermati ya sama para author kalau misalnya mau submit ke sini, udah bisa dibaca tuh gimana persyaratannya dan lain-lain. Bener banget, nih ada nih, has undergone publication preparation process. Tadi tuh ada 2 ya teman-teman untuk undergone proses ini tuh melalui conference, international conference yang diselenggarakan oleh Research Synergy Foundations dan juga coaching programs gitu kan ya. Karena itu ya tadi yang recommendation letter itu sangat penting betul ya. Banget. Yes, gitu. Itu kayaknya ya informasi kita untuk di episode 2 ini berkaitan dengan Research Synergy Foundation Gateway ya. Nanti mungkin kalau teman publikasi nanti ada yang merasa kayaknya masih ada yang bingung nih gitu, ada yang mau ditanya, mungkin boleh ya bisa drop komen ya di YouTube atau mungkin di sosial media kita lainnya gitu ya, untuk kita nanti bisa bahas di episode berikutnya. Betul, kita open diskusi ya nanti di komennya gitu ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Santi atas materinya hari ini. Jadi kita tuh lebih paham ya. Kita kan selama ini mungkin dengar kayak RSF Gateway itu apa sih sebenarnya gitu, dan mungkin dari autor-autor juga belum terlalu jelas ya kalau gateway-nya tuh maksudnya kayak gimana. Ini udah jelas ya Bu. Dan kita juga kita tuh gateway yang official dan satu-satunya di ASEAN gitu. Betul. Jadi jangan perlu khawatir gitu ya, karena sekarang udah banyak yang mungkin yang kurang kredibilitasnya masih kurang gitu ya, kurang bisa dipercaya. Kalau kita mah udah official ya, jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Mungkin sekian di sini untuk episode 2 ini, dan semoga semuanya sehat terus dan bisa menantikan kita di episode ketiga selanjutnya yang membahas masih F1000 Research, tapi mungkin ya itu lagi topik lain ya. Oke. Baik, saya Kania Herunisa di sini pamit undur diri bersama Ibu Santi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya.